Menolak hengkang, Aaron Wan-Bissaka pilih bersaing dengan Diogo Dalot. Aaron Wan-Bissaka secara tidak langsung menyiratkan ingin bertahan di Manchester United. Pemain berposisi bek kanan ini memilih bersaing dengan Diogo Dalot. Di awal musim 2023-2024, Wan-Bissaka jadi pilihan utama Man United. Pemain berusia 25 tahun ini bermain sejak menit awal dalam 2 laga pertama. Wan-Bissaka bahkan sempat tampil impresif pada laga pembuka. 1 assist dibuatnya untuk gol sematawayang kemenangan Man United atas Wolverhampton. Setelah bermain penuh di laga pertama, dia kemudian hanya bermain 66 menit di laga kedua. Saat kalah 0-2 dari Tottenham, Wan-Bissaka digantikan oleh Dalot. Terkait dengan kesempatannya bermain di laga-laga selanjutnya, Wan-Bissaka tidak risau. Dia bertekad untuk bersaing memperebutkan posisi inti dengan Dalot. Azab untuk Romelu Lukaku. Romelu Lukaku masih kesulitan mencari klub baru jelang ditutupnya bursa transfer musim panas 2023. Sang pemain seperti diazab gara-gara pernah mengkhianati Chelsea dan Inter Milan. Lukaku sempat naik daun saat dirinya membela Inter pada 2019-2021. Saat Inter masih membutuhkannya untuk musim depan, Lukaku malah memilih pergi ke Chelsea dengan alasan gaji yang lebih besar. Karir Lukaku tiba-tiba merosot jauh kala berseragam The Blues. Dia bahkan membuat pernyataan kontroversial bahwa dirinya merindukan Inter. Atas dasar itu, Chelsea kemudian meminjamkan pemain berusia 30 tahun tersebut ke Inter di musim 2022-2023. Itu tepat 1 musim setelah menjalani musim perdana di Stamford Bridge. Performa Lukaku memang tidak lantas membaik. Namun, Inter masih menaruh harapan karena ingin memboyong Lukaku dari Chelsea di musim panas 2023. Di saat negosiasi masih berlangsung alot, Lukaku malah melakukan pendekatan dengan Juventus. Hal ini membuat Inter menyetop negosiasi karena merasa dikhianati. Lukaku yang suka cari gara-gara akhirnya kena imbasnya. Pemain asal Belgia ini kini kesulitan mencari klub baru karena Chelsea tidak memasukkannya ke dalam skema tim di musim 2023-2024. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino membenarkan hal tersebut. Sang manajer belum bisa memastikan kemana Lukaku akan berlabuh. Yang jelas, rencana klub untuk mendepaknya sudah sangat jelas. Hanya saja, belum ada kesepakatan yang tercapai. Perkuat lini tengah, Manchester United buka peluang datangkan Marco Verratti. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk mendatangkan gelandang PSG, Marco Verratti, pada musim panas ini. Mereka siap saling sikut dengan klub-klub Arab Saudi yang juga tertarik untuk mendatangkan sang pemain. Setan Merah telah menjual Fred ke Fenerbahce pekan lalu dan Erik ten Hag mengakui bahwa setelah kekalahan dari Tottenham salah satu faktornya adalah terdapat lubang menganga di lini tengah. Belum lagi mereka juga akan kehilangan Donny van de Beek di bursa transfer kali ini. Bahkan, legenda klub, Gary Neville telah mendesak klub untuk merekrut seorang gelandang bertahan baru untuk mendukung Casemiro, dan L'Equipe mengklaim bahwa Man United dan Bayern Munchen sedang berusaha untuk mendapatkan kesepakatan untuk Verratti. Pemain asal Italia tersebut telah dianggap sudah tidak memenuhi persyaratan oleh pelatih PSG, Luis Enrique, setelah 11 tahun berada di klub tersebut, dan ia bebas untuk meninggalkan mereka dengan harga yang tepat sebelum batas waktu yang ditentukan. Barcelona segera memastikan perekrutan Joao Cancelo dari Manchester City. Barcelona berharap bisa menyelesaikan perekrutan Joao Cancelo dari Manchester City dalam beberapa pekan ke depan. Joao Cancelo belum pernah tampil dalam pertandingan kompetitif untuk Manchester City sejak Januari ketika ia dikirim sebagai pemain pinjaman ke Bayern Munich setelah berselisih dengan manajer Pep Guardiola. Sekarang sepertinya dia akan pergi ke Barcelona dalam sebuah kesepakatan peminjaman. Menurut Fabrizio Romano, City dan Barca sekarang sedang menyelesaikan detail terakhir dari rencana kepindahan tersebut. Cancelo diperkirakan akan bergabung ke raksasa Spanyol dengan status pinjaman dengan klausul pembelian opsional. Semua pihak berharap kesepakatan akan selesai dalam pekan ini. Cancelo dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Barca beberapa pekan yang lalu, dengan klub Spanyol itu menjadi tujuan utamanya. Barcelona akan menjadi klub besar Eropa ketujuh yang pernah dibela Cancelo, setelah sebelumnya ia pernah memperkuat Benfica, Valencia, Inter Milan, Juventus, City, dan Bayern. Ia akan langsung masuk ke dalam tim Xavi di sisi kanan pertahanan. Belanja terus, klub Cristiano Ronaldo Al-Nassr siapkan 77 juta pound untuk boyong Aymeric Laporte dan Otavio.
Al Nassr bakal mengeluarkan 77 juta pound untuk merekrut Aymeric Laporte dan Otavio sebagaimana pengeluaran klub Arab Saudi itu terus membengkak. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Al Nassr akan menuntaskan perekrutan Aymeric Laporte dan Otavio dari Manchester City dan Porto minggu depan. Laporte, yang berusaha dijual City sepanjang musim panas, akan membuat klub Liga Pro Saudi itu merogoh kocek hingga 26 juta pound. Sementara itu, Al Nassr akan mengeluarkan 51 juta pound, 65 juta dolar, untuk mengontrak gelandang Portugal Otavio. Menurut laporan, Laporte akan menerima bayaran sebesar 21 juta pound per musim. Sementara itu, kesepakatan Otavio akan memecahkan rekor penjualan untuk Porto, meski raksasa Portugal itu akan menerima pembayaran dengan sistem mencicil. Al Nassr memang telah memiliki Ronaldo, Sadio Mane dan Marcelo Brozovic, tetapi mereka justru kalah dalam 2 pertandingan perdana musim Liga Pro Saudi 2023-24. Ronaldo berharap kedatangan Laporte dan Otavio bisa membantu membalikkan keadaan. Juventus catatkan start sempurna, Max Allegri enggan jemawa. Juventus mengawali kampanye Serie A 2023-24 dengan hasil sempurna setelah mampu menumbangkan Udinese. Namun, pelatih Massimiliano Allegri mengatakan bahwa timnya masih banyak memiliki kekurangan dan membantah mereka menjadi tim favorit Scudetto. Bianconeri sukses pesta gol dalam pekan perdana Liga Italia saat menghadapi Udinese. Bertanding di Decia Arena, Senin, 21 Agustus 2023, dini hari WIB, tim tamu menang dengan skor telak 3-0. Gol-gol kemenangan Juventus disarankan oleh Federico Chiesa pada menit kedua, Dusan Vlahovic menggandakan keunggulan lewat eksekusi penalti menit ke-20, serta kemenangan mereka ditutup oleh lesakan dari Adrien Rabiot di masa injury time babak pertama. Hasil positif tersebut membuat Allegri meraih 250 kemenangan dalam 380 pertandingan secara keseluruhan memimpin Juventus, meskipun ia masih jauh dari pemegang rekor yang masih ditempati oleh Giovanni Trapattoni dengan 319 kemenangan dalam 596 pertandingan. Dalam kesempatan yang sama, Chiesa mengomentari taktik modern yang diterapkan Juventus, yang tidak terlalu defensif dan lebih proaktif, meskipun Allegri tetap skeptis dengan hal tersebut. Situasi sektor kiper MU, Dean Henderson segera pergi, penggantinya dari Benfica. Skuad Manchester United sepertinya akan mengalami perubahan di sektor penjaga gawang. Dean Henderson dikabarkan akan segera pergi dan digantikan oleh kiper Benfica, Odysseas Vlachodimos. Musim panas ini, Manchester United resmi melepas David De Gea. Sebagai gantinya, Setan Merah memboyong Andre Onana dari Inter Milan. Onana pun langsung menjadi kiper utama United. Sementara itu, pos kiper cadangan kembali diisi oleh Henderson setelah ia balik dari masa peminjaman di Nottingham Forest. Namun, Henderson bisa jadi bakal segera cabut dari Old Trafford lagi. Manchester United memang ingin melepas Henderson dengan status pinjaman disertai kewajiban pembelian permanen. Nah, pakar transfer Fabrizio Romano kini mengklaim bahwa Palace tertarik meminang Henderson. Negosiasi Palace dan Henderson diklaim berjalan lancar. Di sana, Henderson bakal menjadi kiper utama Palace menggantikan Vicente Guaita yang kemungkinan hengkang. Apesnya Chelsea, sudah kalah, Carney Chukwuemeka cedera. Chelsea menelan kekalahan saat menantang West Ham di lanjutan. Selain kalah, The Blues juga harus kehilangan Carney Chukwuemeka karena mengalami cedera. Chelsea berhadapan dengan West Ham di pekan kedua Premier League 2023-2024, Minggu, 20 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Bertandang ke London Stadium, The Blues takluk dengan skor 1-3. Gol Chelsea dicetak oleh Carney Chukwuemeka. Pemain berusia 19 tahun tersebut menjebol gawang Alphonse Areola pada menit ke-28 lewat sepakan melengkung. Namun, Chukwuemeka kemudian mendapat cedera menjelang turun minum. Dia tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus ditarik keluar untuk mendapat perawatan. Simone Inzaghi konfirmasi bek Bayern Munich Benjamin Pavard adalah target Inter Milan. Inter sudah mengajukan proposal tawaran senilai 25 juta euro untuk bisa membawa Pavard dari Bayern. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengonfirmasi, pihaknya saat ini sedang memburu bek berpengalaman Bayern Munich Benjamin Pavard. Sebagaimana diberitakan Bild, pihak Nerazzurri telah melepaskan tawaran senilai 25 juta euro untuk bisa mendapatkan jawara Piala Dunia 2018 tersebut di musim panas ini. Kendati demikian, perekrutan ini bakal jadi perkara sulit bagi Inter. Pasalnya, kubu The Bavaria kekeh dengan pendirian mereka bahwa siapapun yang ingin mengeluarkan Pavard
mereka harus siap mengajukan tawaran di angka 35 euro sampai 40 juta euro. Selain Inter, Pavard juga santer dihubung-hubungkan dengan Manchester United, yang sedang mencari suksesor Harry Maguire yang disebut-sebut bakal dilepas di musim panas sekarang. Rezim Todd Boehly di Chelsea, lebih banyak rekrutan baru daripada raih kemenangan. Hampir 900 juta pound dikeluarkan Boehly untuk membangun Chelsea yang sampai saat ini jumlah kemenangannya jauh lebih sedikit daripada pemain barunya. Sekali lagi, Todd Boehly menyaksikan timnya dipecundangi lawan secara menyakitkan ketika Chelsea tumbang dari West Ham United 3-1 di matchday 2 Liga Premier Inggris setelah memperkuat tim dengan belanja lebih dari 360 juta pound kali ini. Nyatanya, nama-nama anyar seperti Mosias Caicedo tak bisa berbuat banyak, bahkan sang gelandang anyar malah membuat petaka dengan menyebabkan penalti untuk West Ham. Dari 24 pemain itu, Chelsea pimpinan Boehly telah menghambur hampir menyentuh angka 900 juta pound, termasuk pengeluaran di musim panas kali ini sebesar lebih dari 360 juta pound dengan salah satunya mengangkut Caicedo. Tentu, Chelsea garapan Mauricio Pochettino tak ingin terus larut dalam nestapa awal musim dan berharap skuad senilai hampir 900 juta pound ini bisa mendulang 3 poin perdana di musim 2023-24 kala menjamu Luton tahun pekan depan. Andrea Belotti butuh 2 musim untuk cetak gol perdana Serie A dengan seragam AS Roma. AS Roma hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 saat menjamu Salernitana pada pekan pembuka Serie A 2023-2024, Minggu, 20 Agustus 2023. 2 gol Roma diborong oleh Andrea Belotti. Belotti membawa Roma unggul terlebih dulu pada menit 17, tapi Salernitana berbalik memimpin lewat 2 gol Candreva menit 36 dan 49. Roma terhindar dari kekalahan setelah Belotti kembali membobol gawang Salernitana di menit 82. Belotti akhirnya mencetak gol untuk Roma di Serie A. Dia harus menunggu 2 musim untuk melakukannya.